Kenalkan, nama saya Kevin Deren dari kelas 75 absen 20. Hari ini saya akan menceritakan sedikit cerita dari cerita seri rakyat Banten. Pada bab 1 ada sebuah Pandeglang adalah orang yang membantu Putri Jadasari agar tidak menikah dengan Pangeran Cubirin. Lalu tempat Pangeran Pandeglang dinamakan Pandeglang. Jadi janganlah sombong dengan kehebatan yang dimiliki, karena sifat sombong mengubah seorang menjadi jahat. Kejahatan hanya membuatkan kerugian bagi pelakunya. Lanjut pada bab 2 ada Raden Gudeg yang berubah menjadi lutung saat menabuh lesung dan kudanya menjadi sebuah batu keras. Lalu daun langkap yang dipakai untuk menutupi badannya tidak mau lepas sehingga dinamai karang menuntut. Jadi janganlah keras kepala, karena itu sikap yang tidak terpuji. Pada bab 3 ada saudagar yang kaya raya dan sikapnya kecil, tapi untungnya ia masih mau mengubah sikapnya sehingga dapat terhindari dari malapetaka. Jadi jauhilah sikap kikir dan tamak, lalu sedekahkan sebagian dari hartamu kepada yang membutuhkan. Pada bab 4 ada anak sulung yang tidak menikah sedangkan adiknya sudah menikah. Sesungguhnya banyak pria yang melamarnya, namun setiap hamil satu menikah selalu dibatalkan. Lalu dia bermimpi seorang kakek, lalu kakek menyuruhnya mandi di 7 mata air, lalu dia mendapatkan hidup pangeran dari Banten. Jadi laksanakan amanahmu dengan baik, dan kebahagiaan akan berlipat kepada kita. Pada bab 5 ada sebuah masjid yang digunakan untuk beribadah dan bermusyawarah. Tiba-tiba ada keributan yang meributkan sebidang tanah kosong sehingga mereka sumpah Al-Quran. Lalu orang yang bersumpahkan itu kena sakit dan masjid itu dibilang ramai. Jadi perbuatan jahat itu akan mendapatkan balasan yang setimpal meskipun kita pandai menutupinya. Pada bab 6 ada pelayar bernama Dampu, dan suatu ketika saat berlayar kapal Dampu terombang-ambing dan Dampu dikenal sebagai anak yang baik, tapi dia tidak ingat dengan ibunya karena harta, dan Dampu terlungkup menjadi batu seperti gunung sehingga diberi nama Gunung Pinang. Jadi jangan pernah durhaka kepada orang tua, sekecil apapun perbuatan itu akan mendapatkan balasannya. Pada bab 7 ada sebuah kerajaan yang berkuasa di Jawa Barat. Lalu Raja Purnawan bertemu perampok, dan raja berhasil mengubah semua perampok sehingga rakyat membuat prasasti yang berisi pujian dan raja gugur. Jadi sikap bijaksana akan membawa seorang pada kemusyawarahan. Pada bab 8 pada akhir zaman ada raja yang sangat gila harta dan menguasai semua persawahan hingga petani tidak bebas memiliki sawah. Dia juga mewajibkan rakyat membayar pajak untuk berfoya-foya. Lalu dewa melihatnya, dan dewa malah dia dikutuk jadi batu dan tidak berbentuk manusia. Jadi sikap kikir dan serakah bisa mendapatkan hukuman. Jadi jangan mencontoh sikap seperti itu. Pada bab 9 yang terakhir ada seorang yang sangat miskin bernama Akib. Ia adalah pencari kayu bakar, dan dia melihat nenek sihir, dan nenek itu mencari bahan-bahan untuk menyembuhkan putri dan obat. Akib dirampas nenek sihir, namun ketahuan sehingga nenek itu dipenjara. Jadi jauhilah perbuatan licik dan jahat, karena itu perbuatan tidak terpuji dan memberi kerugian bagi pelakunya. Sekian dari saya, terima kasih.